Guys, kalian pernah kepikiran nggak gimana sih elektron bisa dijelaskan melalui mekanika kuantum dan juga relativitas khusus? Itu kan masalah klasik di awal abad 20 nggak sih? Yang Schrödinger itu kan udah punya persamaan gelombang ya, tapi kan cuma cocok buat kecepatan yang rendah. Jadi begitu elektronnya itu tadi mendekati kecepatannya, persamaannya tuh udah nggak berlaku nggak sih? Yap, makanya lahir Klein Garden Equation yang mana itu udah relativistik. Tapi yang aneh itu malah probabilitasnya negatif, mana bisa terima secara fisika. Nah, disinilah Paul Dirac muncul. Dia nyari cara agar persamaan itu tetap sesuai dengan relativitas, tapi juga masuk logika secara kuantum. Bukan cuma modifikasinya, dia merombak total caranya nulis energi relativistik. Awalnya tuh Dirac mulai dari persamaan kayak gini, tapi dia tuh pingin E sama P-nya linear. Makanya dia nulis persamaan kayak gini. Tapi biar persamaan ini konsisten tuh, alfa sama beta nggak boleh skalar. Berarti harus matriks dong alfa dan beta itu. Oh, itu berarti fungsi gelombangnya juga harus punya beberapa komponen kan? Bukan cuma satu nilai kayak Schrödinger. Namanya spinor. Spinor adalah alat untuk menjelaskan bagaimana spin dari partikel kecil seperti elektron itu bekerja. Mari kita pahami dulu rotasi biasa. Jika kita memutar objek normal seperti panah atau vektor sejauh 360 derajat, ia akan kembali sempurna ke tempat awalnya. Tapi, spin partikel elementer itu spesial. Eksperimen Stern-Gale menunjukkan bahwa spin itu terkuantisasi. Artinya, untuk benar-benar mengembalikan elektron ke kondisi awal, kita harus memutarnya 2 kali, yaitu sejauh 720 derajat. Hanya dengan 720 derajat, barulah ia kembali ke posisi yang benar dan keadaan yang benar. Inilah yang membuat spinor menjadi alat terbaik untuk menjelaskan spin elektron. Nah, setelah Dirac ubah momentum dan energi jadi operator kuantum, persamaannya tuh menjadi seperti ini. Dan juga disederhanakan menjadi seperti ini. Indah banget kan? Linear terhadap waktu dan ruang. Paham. Dan kalau misalnya kita pikir-pikir lagi, dan yang kerennya itu, spin setengahnya itu muncul secara otomatis. Jadi kita tuh nggak perlu dong hitung manual seperti teori sebelumnya. Tapi waktu itu ada masalah besar. Persamaan Dirac, dia punya solusi energi negatif. Bayangin, elektron bisa jatuh bebas ke bawah ke energi tak terhingga. Itu tuh chaos banget gak sih menurut kalian? Ya sih. Malahan si Dirac ini jenius. Dia ngusulin kalau pada dasarnya energi negatif itu berada pada keadaan sudah terisi penuh. Atau yang disebut sebagai diraksi, yang bahasa Indonesianya adalah laut Dirac. Logikanya, kalau misalnya ada lubang di laut, pasti ada partikel baru bermuatan positif dong. Itulah yang tersebut sebagai positron. Gila banget kan kalau misalkan nih beberapa tahun kemudian positron itu benar-benar ditemuin di alam. Dulu sih tahun 1932, Carl Andreasen ini tuh nemuin di radiasi kosmik kan. Ternyata prediksi Dirac ini benar-benar terbukti valid ya. Nah, persamaan Dirac nih bukan cuma menyatukan kuantum dan relativitas, tapi juga melahirkan konsep antimateri nih, yang sampai sekarang menjadi pondasi teori medan kuantum yang kita pakai terus sampai sekarang. Betul. Bahkan model standar teori neutrino semua punya akar dari sini. Setiap partikel spin setengah di alam dari elektron sampai quark nurut sama struktur Dirac. Konon, Dirac itu pernah bersabda bahwa fisika harus indah. Dan persamaannya pun membuktikan bahwa di balik simbol-simbol fisika yang rumit itu terdapat simetri dan harmoni dalam alam semesta. Oh, jadi teman-teman, kalau tadi kan kita bicara tentang partikel, antipartikel, bahkan juga fisika kuantum modern, semuanya itu sebenarnya tuh berawal dari satu persamaan yang luar biasa indah, dan itu adalah persamaan Dirac. Oh, alah.